Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuan Taman Sembiring akan membuat video tentang determinan matriks dan inverse pada matriks ordo 3x3. Di sini saya sudah membuat soalnya, yaitu A sama dengan 0, 4, 3, 1, 3, min 3, min 3, min 1, 4, 4. Di sini ada cara untuk menentukan determinan pada matriks A ini. Jadi kita membuat simbol A nya dengan terus tarik lurus. Nah, langkah selanjutnya kita salin kembali anggota dari matriks A dengan garis tegak seperti ini. Lalu kita tambahkan dua kolom di depan. Kolom pertama, kolom kedua kita tambahkan di samping kanannya. Nah, langkah selanjutnya sama dengan buka kurung, tinggal kita kalikan secara mereng mulai dari angka depan di atas ini. 0 dikali negatif 3 dikali 4, kita boleh hasilnya itu tetap 0. Lalu ditambah. Sekarang pindah ke angka di sebelahnya. 1 dikali 4 dikali 3, hasilnya 12. Lalu ditambah. Pindah lagi ke angka di sebelahnya, negatif 1. Juga kita kalikan secara mereng. Negatif 1 dikali 4 dikali negatif 3, kita peroleh hasilnya positif 12. Lalu dikurang. Ingat bagian ini dikurang. Buka kurung. Sekarang kita kalikan lagi secara mereng mulai dari angka depan di bawah. Oke. 3 dikali negatif 3 dikali negatif 1, kita peroleh hasilnya positif 9. Lalu ditambah. Pindah ke angka di sebelahnya, negatif 3 dikalikan ke 4, lalu dikalikan lagi ke 0, hasilnya 0. Lalu ditambah. Pindah lagi ke angka di sebelahnya, 4 dikali 4 dikali 1, hasilnya positif 16. Sama nih ya. 0 ditambah 12 ditambah 12, hasilnya 24. Lalu dikurang. 9 ditambah 0 ditambah 16, hasilnya 25. Dan 24 dikurang 25, hasilnya sama dengan negatif 1. Maka seperti ini cara ataupun langkah-langkah untuk menentukan determinan matriks yang berordo 3x3. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Lanjut, sekarang kita masuk ke materi tentang inverse matriks ordo 3x3. Masih dengan matriks A yang anggotanya sama seperti matriks yang tadi, di mana rumus untuk menentukan inverse dari matriks yang berordo 3x3 atau matriks A ini, rumus yang digunakan yaitu A inverse sama dengan 1/determinan A. Ingat, ini merupakan simbol dari determinan A. Dimana kalau untuk determinan matriks A ini sudah kita cari di awal tadi, dimana kita peroleh hasilnya negatif 1. Oke, lalu dikalikan dengan A join A. Nah, kalau kita perhatikan, kalau untuk determinan sudah ada hasilnya, apakah tadi negatif 1. Sekarang yang belum ada yaitu A join A. Dan untuk mendapatkan A join dari matriks A ini, terlebih dahulu kita harus mencari kofaktor dari matriks A ini. Gimana caranya? Yaitu kofaktor A sama dengan buat tanda kurung yang besar. Lalu kita mulai dari angka pertama, di mana angka pertama di sini dia terletak pada garis pertama kolom pertama. Sekarang perhatikan angka yang 3. Di atas ada negatif 3, positif 4, dan di bawah ada negatif 3, positif 4. Lanjut, pindah ke angka di sebelahnya, di mana angka ini dia terletak pada garis pertama kolom kedua. Sekarang perhatikan angka yang 3. Di atas ada angka 4, di bawah 3, 4. Pindah lagi ke angka di sebelahnya, negatif 1. Di mana angka ini dia terletak pada garis pertama kolom ketiga. Sekarang perhatikan angka yang 3. Di atas ada 4, negatif 3. Di bawahnya ada 3, negatif 3. Lanjut, pindah ke angka di bawahnya sini, 4. Di mana angka ini dia terletak pada garis kedua maksud kami, dan kolom pertama. Sekarang perhatikan angka yang 3. Di atas ada positif 1, negatif 1, dan di bawah ada negatif 3, positif 4. Pindah ke angka di sebelahnya, negatif 3.
Di mana angka ini dia terletak pada baris kedua, kolom kedua. Perhatikan angka yang tinggal. Di atas ada 0, negatif 1, dan di bawah ada 34. Mau cuan dari trading? Bisa. Nih, pelajari dulu dasarnya. Gimana candlesticknya? Ada panjang, pendek, doji. Pindah lagi ke angka di sebelahnya 4. Di mana angka ini dia terletak pada baris kedua, kolom ketiga. Sekarang perhatikan angka yang tinggal. Di atas ada 0, 1, dan di bawah ada 3, negatif 3. Lanjut lagi pindah ke angka di bawahnya sini, angka 3. Di mana angka ini dia terletak pada baris ketiga, kolom pertama. Sekarang perhatikan angka yang tinggal. Di atas ada 1, negatif 1, dan di bawah ada negatif 3. 4. Lanjut pindah ke angka di sebelahnya, negatif 3. Di mana angka ini dia terletak pada baris ketiga, kolom kedua. Angka berapa tadi yang tinggal? Di atas ada 0, negatif 1, dan di bawah ada 4. Lanjut ke angka terakhir, yaitu angka 4. Di mana angka ini dia terletak pada baris ketiga dan kolom ketiga. Sekarang perhatikan angka yang tinggal. Di atas ada 0, positif 1, di bawahnya ada 4, negatif 3. Selanjutnya perhatikan cara penempatan tanda negatif. Dia selang-seling. Pertama positif, lalu negatif, di sebelahnya positif, lalu selanjutnya tentunya negatif. Positif, negatif, positif, negatif. Pertama positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, dan terakhir positif. Nah, lanjut sama dengan buka kurung. Ingat ini merupakan simbol dari determinan. Nah, ingat kembali cara untuk menghitung determinan matrik yang ordo 2 kali 2. Dimana caranya itu tinggal kita kali silang, lalu hasilnya kita kurangkan. Dikali 4 hasilnya negatif 12. Lalu dikurang, perhatikan lagi, negatif 3 dikali 4 hasilnya juga negatif 12. Nah sekarang, negatif 12 yang tadi dikurang negatif 12, kita peroleh hasilnya 0. Pindah ke angka di sebelahnya. Ingat nanti jangan lupa tanda negatifnya kita perhitungkan. Pertama kita kali silang, 4 kali 4 itu hasilnya 16. Selanjutnya 3 kali 4, 12. Nah sekarang 16 yang tadi kita kurangkan dengan positif. Dan ke angka di bawahnya lagi. Kita kali silang, 1 kali 4 hasilnya 4. Lalu negatif 3 dikali negatif 1 hasilnya positif 3. Nah 4 dikurang 3 hasilnya 1, namun karena ada tanda negatif maka hasilnya negatif 1. Lanjut lagi ke angka di tengahnya, kita kali silang terlebih dahulu. 0 kali 4 hasilnya 0, lalu 3 dikali negatif 1 hasilnya negatif 3. Nah sekarang 0 dikurang negatif 3, kita boleh hasilnya positif 3. Pindah lagi ke angka di sebelahnya, kita kali silang terlebih dahulu. 0 dikali negatif 3 itu hasilnya 0, lalu 3 dikali 1 hasilnya 3. Maka 0 dikurang 3 itu hasilnya negatif 3. Namun karena ada tanda negatif, oke, ini kan negatif yang sekarang nih. Lalu yang di sebelahnya tadi negatif 3, apa hasilnya? Tentunya positif 3. Kita lanjut ke angka di bawahnya. Kita kali silang terlebih dahulu, 1 kali 4 hasilnya 4. Lalu negatif 3 kali negatif 1 hasilnya positif 3. Nah sekarang 4 dikurang 3 itu hasilnya positif 1. Lanjut ke angka di sebelahnya, kita kali silang terlebih dahulu. 0 kali 4 hasilnya 0, lalu 4 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4. Sekarang 0 dikurang negatif 4 itu hasilnya positif 4. Namun karena ada tanda negatif maka hasilnya di sini negatif 4. Angka terakhir, 0 dikali negatif 3 hasilnya 0, lalu 4 dikali 1 hasilnya 4. Sekarang 0 hasil kali yang pertama tadi kita kurangkan dengan 4, kita boleh hasilnya negatif 4. Nah ini merupakan hasil dari kofaktor matrik A. Nah perlu diingat kalau untuk adjoint matrik A merupakan transpose dari kofaktor matrik A. Nah ini tinggal kita transposkan saja.
dan hasil transposnya merupakan adjoint dari matrik A ini. Nah, perhatikan, matrik ini kita transpos. Untuk transpos jangan lupa baris jadi kolom, kolom jadi baris. Misalnya di sini, untuk kolom pertama dia akan menjadi baris pertama 0, negatif 1, positif 1. Lanjut, kolom kedua menjadi baris kedua negatif 4, 3, negatif 4. Lalu terakhir, kolom ketiga menjadi baris ketiga negatif 3, positif 3, negatif 4. Dan ini dia adjoint dari matrik A. Nah, setelah mendapatkan determinan A dan juga adjoint A, baru kita masuk kembali ke rumus inverse matrik yang order 3x3, yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A sama dengan, ingat determinan A hasilnya negatif 1, maka di sini kita tulis 1 per negatif 1, lalu dikalikan dengan adjoint A yang baru saja kita peroleh tadi. Lanjut sama dengan 1 dibagi negatif 1 hasilnya negatif 1, lalu dikalikan dengan adjoint A tadi. Nah, sekarang tinggal kita kalikan saja 1 per 1 angka negatif 1 ini ke angka di dalam tanda matrik ini. Pertama, negatif 1 kali 0 hasilnya 0. Lalu negatif 1 dikali negatif 1 hasilnya positif 1. Selanjutnya negatif 1 kali 1 hasilnya negatif 1. Pindah ke angka di bawahnya. Negatif 1 dikali negatif 4 hasilnya positif 4. Tinggal lagi angka depannya. Negatif 1 dikali 3 hasilnya negatif 3. Lalu negatif 1 dikali negatif 4 hasilnya positif 4. Tinggal lagi ke angka di bawahnya. Negatif 1 dikali negatif 3 hasilnya positif 3. Lalu negatif 1 dikali positif 3 hasilnya negatif 3. Terakhir, negatif 1 dikali negatif 4 hasilnya positif 4. Maka Dan terima kasih, ini adalah hasil dari ini tadi. Saya Zona Tama di sini